Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ashabi ID. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam rangka sharing bareng, saling berbagi bareng, saling belajar bareng. Insyaallah untuk kesempatan kali ini Ashabi ID akan sharing tentang hadis ya. Hadis ini tentang pernikahan. Nah, ketika kita ingin menikah, kita itu yang lebih baik, yang lebih utama itu menikahi perempuan yang masih gadis atau perempuan yang sudah janda ya. Pilih gadis atau pilih janda, itu kira-kira kalau ketika kita ingin menikah, yang mana yang lebih baik. Baik, sebelum kita jabarkan hadisnya, saya bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qala halaka abi wa taraka sab'a banatin aw tis'a banatin fatazawwajtu imra'atan sayyiban faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajta ya Jabir faqultu na'am faqala bikran am sayyiban qultu bal sayyiban qala fahalla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka wa tudahikuha wa tudahikuka qala faqultu lahu inna abdullahi halaka wa taraka banatin wa inni karihtu an aji'ahunna bimithlihinna fatazawwajtu imra'atan taqumu alaihinna wa tuslihuhunna faqala barakallahu laka aw qala khairan. Baik, untuk selanjutnya sekarang kita artikan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, jadi bisa dicek dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Dan tentunya karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, hadis ini adalah hadis sahih ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita artikan per kata dari hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir, dari sahabat Jabir bin Abdullah, sahabat Jabir putra dari Abdullah radhiyallahu, radhiya mudah-mudahan meridai, Allahu Allah, anhuma dari keduanya, maksudnya keduanya sahabat Jabir dan sahabat dan ayahnya yaitu Abdullah. Qala, sahabat Jabir berkata, halakah, halakah ini artinya bisa bermakna rusak, bisa bermakna hancur, tapi maksudnya di sini adalah halakah, meninggal, abi, ayahku, wa, dan tarokah, meninggalkan, ayahku tadi itu meninggalkan sab'a banatin, sab'a 7 banatin, anak-anak perempuan, atau tis'ah 9 banatin, anak-anak perempuan. Fa, maka tazawwajtu, aku menikah, imro'atan, seorang perempuan, sayyiban, yang janda. Jadi kata sahabat Jabir bin Abdullah, ayahku meninggal dan ayahku ini memiliki 7 putri atau 9 putri ya, jadi banyak anak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Maka kemudian sahabat Jabir menikah dengan seorang perempuan, tapi perempuannya ini bukan gadis, perempuannya adalah janda. Baik, kita lanjut ke hadis berikut selanjutnya ya. Faqala li Rasulullah, fa, maka, qalah, berkata, li, kepadaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajta ya Jabir, tazawwajta, apakah kamu menikah, maksudnya apakah kamu menikah ya Jabir, wahai Jabir. Fakultu na'am, maka aku menjawab, maka aku berkata, kata sahabat Jabir, na'am, iya. Ketika Rasulullah bertanya, wahai Jabir, kamu menikah ya, apakah kamu menikah? Maka sahabat Jabir berkata, oh iya, saya menikah.
Kita lanjutkan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bikron, perempuan yang masih gadis atau perempuan yang masih perawan, am thayyiban, atau thayyiban, perempuan yang sudah janda. Qultu, aku menjawab, aku berkata, kata sahabat Jabir, bal, bahkan thayyiban, perempuan yang sudah janda, thayyiban, perempuan janda. Qala, Rasulullah berkata, fahalla jariyatan, mengapa kalau kita artikan perkata fa, maka hal, apakah, la, tidak, jariyatan, perempuan gadis. Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia secara bebas, mengapa kamu tidak menikahi seorang gadis saja? Fahalla jariyatan, kenapa kamu tidak menikahi seorang gadis saja? Tula'ibuha, kalau kamu menikahi seorang gadis, tula'ibuha, kamu bermain-main dengannya. Wa tula'ibuha, kamu bermain-main dengannya. Wa tula'ibukah, dan dia, istrimu yang masih gadis itu, bermain-main denganmu. Wa tudahikuha, dan kamu saling tertawa dengannya. Wa tudahikuka, dan dia juga saling tertawa denganmu. Jadi ketika sahabat Jabir mengatakan bahwa dia menikahi seorang janda, Rasulullah mengatakan, kenapa tidak menikahi seorang gadis saja? Seorang gadis itu bisa kamu saling bermain dengannya. Lah, dia juga saling bermain denganmu. Kamu juga saling tertawa dengannya. Dia juga saling tertawa denganmu. Baik, kita lanjutkan. Qala, ini sahabat Jabir berkata, fakultuh, maka aku menjawab. Aku menjawab berarti kata sahabat Jabir, aku berkata, lahu, kepada Rasulullah, inna, sesungguhnya, Abdullahi, Abdullah, berarti maksudnya adalah ayahnya sahabat Jabir, halakah, itu meninggal, ya, halakah meninggal, wa tarokah, wa, dan tarokah meninggalkan, banatin, anak-anak perempuan, wa inni, dan sesungguhnya aku, karihtu, aku benci. Nah, maksudnya aku tidak mau, aku tidak ingin, untuk aji ahunna, aku mendatangkan kepada mereka, bimislihinna, yang seumuran dengan mereka, dengan sesamanya mereka, ya. Nah, ini sahabat Jabir mengutarakan alasannya kenapa dia menikah dengan seorang janda. Kata sahabat Jabir, ayahku ini meninggal dan ayahku memiliki banyak putri, dan aku nggak mau istriku itu, kata sahabat Jabir, seumuran dengan mereka, ya. Aku nggak mau memiliki istri yang sepadan, yang sama dengan mereka. Baik, kita lanjut. Fatazawwajtu imro'atan, fatazawwajtu, kata sahabat Jabir, maka baik, fatazawwajtu, maka tazawwajtu, aku menikahi, imro'atan, seorang perempuan, takumu, yang mana perempuan itu berdiri, alaihinna, di atas mereka, maksudnya merawat mereka atau mengasuh mereka, ya. Jadi apa istilahnya, merawat, mengasuh, terus pokoknya maksudnya adalah
merawat, mengasuh, terus istilahnya menjadi pengganti dari orang tua lah ya. Wa tuslihuhunna, wa dan tuslihuhunna, istriku tadi itu kata sahabat Jabir, memperbaiki mereka, membuat mereka menjadi anak soleha gitu ya, memperbaiki. Faqalah, maka Rasulullah berkata, barakallah, barakah, mudah-mudahan Allah memberkahi lakah untukmu. Atau qalah berkata khairan, baik. Nah, ini sebagai opsi ya dari rawi, entah Rasulullah itu mengatakan barakallahu lakah atau mengatakan qala khairan. Jadi ketika Rasulullah sallallahu mendengar alasan sahabat Jabir kenapa menikah dengan seorang janda, maka jadi kan begini, sahabat Jabir ditanya kenapa kamu menikah enggak menikah dengan seorang gadis saja, kenapa menikah dengan janda? Maka sahabat Jabir mengatakan, saya menikahi janda karena saya ini memiliki banyak saudari, memiliki banyak saudari perempuan. Aku menikahi seorang janda, tujuan sahabat Jabir adalah agar istri yang janda ini bisa merawat dan membimbing saudari-saudarinya. Ya, maka ketika Rasulullah mendengar alasan sahabat Jabir ini, Rasulullah mengatakan semoga Allah memberkahi sahabat Jabir, dan atau Rasulullah mengatakan apa yang dilakukan oleh sahabat Jabir ini adalah perbuatan yang baik. Baik, dari hadis ini bisa diambil beberapa pelajaran ya yang saya baca dalam kitab syarah hadis, misalnya dalam kitab Fathul Bari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jelaskan lebih lebar lagi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fahalla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka wa tudahikuha wa tudahikuka. Ini memberi petunjuk kepada kita, kalau kita mau menikah maka carilah yang masih gadis, carilah yang bukan janda. Kenapa? Karena orang yang masih gadis, itu bisa tulaibuha wa tulaibuka wa tudahikuha wa tudahikuka. Orang perempuan yang masih gadis itu bisa kita ajak bermesraan, bisa kita ajak bermanja-manjaan dan lain sebagainya ya. Hadis ini juga menunjukkan, perkataan tadi itu juga menunjukkan bahwa istri yang masih gadis, masih perawan itu lebih mencintai, lebih cinta kepada suaminya. Ya, kenapa? Karena orang yang masih perawan, masih gadis itu, orang yang dicintai pertama kali adalah suaminya tadi. Suami pertama tadi adalah orang yang masuk dalam hatinya pertama kali. Ketika ada orang sebagaimana dalam keterangan lain, orang yang cinta yang paling dalam itu adalah cinta pertama. Maka kita kalau mau menikah carilah yang masih gadis dulu. Itu kalau bisa ya, opsi pertama. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali mengatakan kalau kita mau menikah carilah perawan, carilah perempuan yang masih gadis. Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, beliau melampirkan hadis ini karena Rasulullah mengatakan fahalla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibukah wa tudahikuha wa tudahikukah. Itu landasan Imam Al-Ghazali mengatakan kalau kita mau menikah carilah perempuan yang masih gadis. Selain itu kata Imam Al-Ghazali, perempuan masih gadis itu, menikah dengan perempuan masih gadis itu ada 3 faidah ya, ada 3 keutamaan. Yang pertama, seorang yang masih gadis dan kita nikahi itu akan mencintai kita secinta-cintanya. Ya, kenapa? Karena sebagaimana yang saya sudah jelaskan tadi,
orang perempuan yang masih gadis itu akan mencintai kita dengan setulus-tulusnya dan kita menjadi cinta pertamanya. Ketika kita menjadi cinta pertamanya, maka kita adalah orang yang berada di dalam relung hatinya yang paling dalam, sehingga kita termasuk orang yang dicintai olehnya. Nah, kita menjadi orang yang paling dicintai itu termasuk di antara sesuatu atau hal yang bisa membuat rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh cinta dan lain sebagainya. Itu keutamaan yang pertama. Kita istri kita yang masih gadis itu akan mencintai kita secinta-cintanya. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, kita menikahi seorang gadis itu faedahnya atau keutamaannya yang kedua, secara fitrah manusia ya, begini, keutamaan yang kedua, suami itu juga akan sangat mencintai istri yang masih gadis ini. Kenapa? Karena secara fitrah manusia, seseorang itu akan sedikit berkurang cintanya atau tidak mau kepada seorang perempuan atau kepada seorang yang sudah disentuh oleh orang lain. Ya mungkin juga perempuan sama saja ya. Perempuan juga secara fitrah tidak mau kepada laki-laki yang sudah disentuh oleh wanita lain. Itu secara fitrah, itu keutamaan yang kedua. Sehingga karena secara fitrah itu kita tidak suka kepada orang yang sudah disentuh oleh orang lain, maka cinta yang ada dalam hati kita, cinta yang tumbuh kepada istri kita yang bukan gadis, nah itu akan tidak sempurna. Nah, itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, kalau orang yang sudah janda atau orang yang sudah menikah dengan orang lain, maka orang perempuan ini pernah mencintai suaminya yang dulu, suami sebelumnya, dan dia pernah berumah tangga bersama-sama dengan suami sebelumnya itu, sehingga ada beberapa sehingga suami pertamanya, cinta pertamanya adalah suami sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, istri yang janda ini akan menyukai sebuah karakter yang dimiliki oleh suami sebelumnya ya. Dan anehnya dan sayangnya, celakanya, kadang suami yang kedua ini memiliki sifat atau karakter yang tidak sama dengan suami yang pertama. Nah, sayangnya, celakanya lagi, istri yang sudah janda itu tidak suka kepada karakter yang ada pada suami yang kedua. Intinya ginilah, seorang perempuan yang sudah janda itu ketika dinikahi oleh kita, maka dia akan membandingkan suami yang sebelumnya dengan kita. Sehingga ketika dibanding-bandingkan itu, dan kemudian misalnya ada sebuah karakter yang tidak dia suka, ya maka dia akan teringat kepada suami sebelumnya, akan teringat, kadang-kadang teringat dan seterusnya ya. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, istri yang janda itu bisa saja tidak mencintai kita, atau mungkin cintanya tidak sempurna ya cinta aja. Nah, itu menurut Imam Al-Ghazali keutamaan menikahi seorang gadis. Akan tetapi bukan berarti enggak boleh menikahi dengan perempuan yang sudah janda, atau bukan berarti menikahi perempuan janda itu negatif, enggak. Menikahi seorang janda itu bahkan dalam menurut Al-Munawi dalam kitab Fathul Qadir, beliau menjelaskan menikah dengan perempuan janda itu bisa saja menjadi lebih utama, lebih baik dalam kondisi dan situasi tertentu. Misalnya seorang suami ini memiliki adik perempuan atau
adik laki-laki yang butuh ibu, butuh pembimbing, butuh orang yang merawat, butuh orang yang mengajarinya. Nah, maka menikahi janda itu lebih utama. Kenapa? Karena tentu seorang janda akan lebih berpengalaman, lebih asyik, lebih lebih bisa untuk menghadapi dan merawat seorang anak. Lalu pertanyaannya, apakah seorang istri itu memang harus wajib merawat saudari suaminya atau merawat anak suaminya dari istri lain? Misalnya kalau suaminya ini sudah duda misalnya, sudah pernah menikah. Menurut Imam Ibnu Battal, sebenarnya merawat adiknya suami itu nggak wajib bagi seorang istri. Kenapa? Ya karena nggak wajib aja. Terus hanya saja seorang istri itu memang sepantasnya, sebaiknya juga merawat adik-adik suaminya. Kenapa? Karena merawat adik-adik suami itu termasuk bermuasyarah, bergaul dengan suami dengan baik, dan termasuk menjadi tanda istri solehah. Dan kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam Fathul Bari, dan suami juga nggak apa-apa menikah dengan tujuan agar istrinya ini merawat adik-adiknya atau mendapat bantuannya, tidak masalah menikah dengan tujuan seperti itu. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang suami itu bermuasyarah dengan sebaik-baiknya. Suami dan istri itu bermuasyarah dengan sebaik-baiknya dengan istri. Terbukti di sini ada tadi tulang ibuha wa tulang ibukah itu. Jadi bermanja-manjaan, bermain romantis dan lain sebagainya. Itu yang bisa kaji dalam hadis kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Intinya, jika kita ingin menikah, lihatlah situasi dan kondisi kita. Kalau situasi dan kondisi kita cocok untuk menikahi seorang gadis, menikahlah dengan seorang gadis. Tapi jika situasi dan kondisi kita butuh menikah dengan seorang janda, menikahlah dengan seorang janda. Kenapa? Karena keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi kalau masalah kebahagiaan itu tergantung nasib kita. Mudah-mudahan sharing pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk Al-Fakir sendiri. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.